Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kalau ini gimana ya? Kalau ini gimana? Halo, udah? Kalau ini gimana? Siap ya? Oke, Mbak Susmukti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah aman ya? Siap ya? Oke, Mbak Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap ya? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu ya. Siap Mbak Caci ya, aman ya guys, alhamdulillah ya. Oke teman-teman, siap Ibu Sulasmi ya. Oke, siap Mbak Kartika ya. Oke. Oke Mbak Evawati ya. Oke ya, siap Mbak Titin ya. Oke ya, sehat selalu ya teman-teman semua di sana ya. Siap Mbak Susmukti ya. Oke Mbak Legiem, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita doa dulu yuk. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Udah guys, iya yuk kita doa yuk. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya, siap Mbak Caci, Mbak Yoyo ya, siap Mbak Saumiati ya. Oke ya guys ya, selalu ya, siap Mbak Anis ya. Oke, siap Mbak Yusriza ya, Mbak Epoy dan mbak-mbak lainnya. Sekali lagi kita berada lebih kurang di Hamin 2 atau Hamin 3 Syawal. Seperti yang aku sampaikan bahwa jangan lupa syiarkan dan semarakkan sunnah Syawal. Di antaranya adalah mandi sunnah Syawal. Mandi sunnah sebelum berangkat sholat Id. Sengaja aku mandi sunnah li'idil fitri lillahi ta'ala ya. Lalu ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Setelah itu teman-teman boleh melakukan mandi seperti biasa, oke? Nah, jangan lupa juga untuk memakai pakaian terbaik saat sholat Id, dan jangan lupa juga pergi dan pulang kalau bisa arahnya beda. Pergi dan pulang kalau bisa arahnya beda, dan kemudian jangan tabarus ya, jangan berdandan berlebihan ya. Wajib keramas berarti ya Za. Sebenarnya bukan wajib, sunnah, namanya mandi sunnah Id. Mandi itu kan ada 3 hukum. Yang pertama mandi wajib, berarti hukumnya wajib ya. Saat mandi junub ya, mandi nifas ya, mandi lepas dari haid, itu namanya mandi wajib. Yang kedua ada mandi sunnah namanya. Mandi sunnah itu mandi sunnah Idul Adha, mandi sunnah Idul Fitri, mandi sunnah Jumat ya, mandi sunnah di hari Jumat gitu ya. Kemudian ada lagi yang mandi mubah. Mandi mubah itu yang mandi seperti kita hari-hari biasa. Nah, jadi itu dia. Jadi mandi sunnah Idul Fitri dia tidak sampai ke tahap wajib, dia hanya sampai ke tahap sunnah saja. Oke ya. Gitu ya guys. Oke ya, siap ya Mbak Desca ya, aman ya guys ya. Mbak L ya, kalau masjidnya satu jalan aja gimana? Sebenarnya beda tapak nggak masalah ya. Kak zikir apa anak sakit mental? Sakit mental nggak bisa sekedar zikir, dia harus diobati ya. Ustazah, mandinya di saat kapan? Malam takbiran atau pagi? Pagi sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri ya. Oke ya guys, Ustazah, jualan harganya agak mahal, apakah berdosa? Tentu tidak. Bahwa penentuan harga jualan itu adalah hak prerogatif penjual. Hanya saja yang tidak boleh itu adalah memonopoli pasar. Contoh, barang itu langka, kita tumpuk dulu di rumah kita gitu kan ya. Lalu kemudian di tempat kita, lalu kemudian setelah barangnya habis di pasaran, baru kita jual dengan harga yang tinggi. Nah, itu namanya monopoli pasar, hukumnya haram ya. Ustazah, 2 tahun lalu pernah puasa Syawal 1 minggu. Apakah puasa kami gugur karena libur 1 hari? Tentu tidak. Puasa Syawal itu siapa Darmawan ya? Puasa Syawal itu bisa 1 hari, bisa 6 hari, bisa rutin atau bisa juga berturut-turut bebas ya. Ustazah, oke, aman ya. Oke, kalau yang wafat di akhir Ramadan, seorang yang masih hidup sampai 30 Ramadan masih wajib zakat ya. Mana dia?
Oh yes. Bahagia. Ustazah, oke, punya emas sebesar 35 gram. Apakah wajib zakat? Belum. Wajib zakat itu adalah kalau dia setara dengan 85 gram emas. Jadi kalau uang teman-teman tidak sampai 85 gram emas, maka dia belum wajib zakat ya. Oke ya, Ustazah, oke sebentar ya. Oke, saya ambil menyusui nggak puasa 2021 sampai 2025. Hutangnya belum dibayar, gimana? Kenapa nggak puasa? Anaknya 4 berturut-turut, 21 hamil, 22 hamil, 23 hamil, 24 hamil, 25 hamil. Anaknya 5 berturut-turut, berjajar. Ya, Mbak bayar vidya aja pelan-pelan. 1 hari 7 on beras. Ya, kali 150 ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, nah aman ya. Zakat fitrah boleh nggak dibayarkan 1 minggu sebelum sholat Id? Jadi kayak gini ya teman-teman ya, zakat fitrah itu ada 3 hukum. Yang pertama, zakat itu dibayarkan dari tanggal 1 sampai tanggal 30, boleh. Termasuk hari ini boleh. Seminggu sebelum lebaran boleh. Tapi ada waktu paling baik untuk zakat. Kapan itu? Ya, sekitar pagi hari ya, di pagi hari menjelang di pagi hari menjelang ini ya teman-teman ya. Di pagi hari menjelang sholat Id ya, di pagi hari menjelang sholat Id. Kemudian setelah itu, kalau setelah sholat Id hukumnya adalah makruh. Setelah sholat Id hukumnya makruh, besoknya hukumnya sudah haram. Jadi kapan waktu terbaik untuk melakukan zakat fitrah? Yaitu di pagi hari, kunci. Di pagi hari, sebentar ya teman-teman ya, sebentar ya. Hati-hati. Oke. Oke, jadi di pagi hari menjelang sholat Id gitu, atau H-1 sholat Id gitu ya teman-teman ya, H-1 sholat Id ya, itu lebih bagus. Jadi dia lebih dekat-dekat sholat Id, itu lebih bagus menyerahkan zakat. Cuma kita boleh menyerahkan zakat ke masjid H-7, nanti masjid itu akan serahkan kepada yang berhak menerimanya, udah dekat-dekat hari kok ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Ustazah, anak saya meninggal dalam kandungan, tidak perlu zakat fitrah kecuali dia lahir sebelum malam takbiran ya. Oke, kemudian kita nazar mau ngeramik makam, ternyata dari pihak makam tidak boleh. Guys, coba dengerin aku. Nazar tidak boleh kepada sesuatu yang tidak ada muatan pahala. Mengkeramik makam itu mubah, dia tidak sunnah. Jadi lain kali kalau bernazar itu kepada sesuatu yang sunnah. Contoh, ya Allah, kalau saya lahir anak perempuan, saya akan sedekah 2 juta kepada panti yatim. Kalau mengeramik makam itu nggak ada sunnahnya, artinya tidak dapat pahala, tidak berdosa, dia mubah saja. Jadi nazar itu ditujukan kepada yang bermuatan sunnah. Contoh, kalau saya naik kelas, saya akan potong kambing kasih ke fakir miskin. Itu boleh. Dia harus ada muatan ibadah di sana. Namanya nazar. Kalau kayak gini nggak nazar. Kalau aku naik gaji, aku liburan ke Eropa, ya bukan nazar itu. Nazar itu adalah mengganti ibadah sunnah menjadi wajib. Ketika tercapai keinginan kita. Ya Allah, kalau saya sehat, saya akan berangkat umroh. Seperti itu. Ya Allah, kalau saya sehat, saya akan sedekah ke anak yatim. Gitu. Nggak bisa kalau saya sehat, saya jalan-jalan ke Amerika. Ya itu bukan nazar, karena tidak ibadah. Jadi nazar itu harus diarahkan kepada ibadah. Kalau pembangunan makam daripada kuburan bukan ibadah. Dia biasa aja, nol, dia mubah. Ya, lain kali nazarnya dibenerin. Oke, paham nggak kira-kira nazar guys? Ustazah, aku di Jakarta udah bayar zakat, kalau sampai Jawa zakat lagi boleh? Tidak, sedekah saja
ya. Ustazah, boleh nggak zakat diberikan kepada keluarga yang tidak mampu? Ya, jawabannya adalah boleh. Ya, kita boleh zakat ke kakak, ke adik, ke ponakan, kemudian ke paman, ya, ke orang tua, ke paman, ke tante boleh. Asal jangan ke orang tua, jangan ke anak, karena orang tua dan anak itu adalah tanggung jawab kita. Oke, oke. Mbak Lismiati, udah diserahkan kepada tim, nanti aku minta tim aku yang tim parfum ya. Ustazah, boleh nggak ibu kandung zakat fitrah kepada anak sendiri Ustazah? Boleh. Zakat fitrah kepada anak sendiri nggak boleh ya. Zakat fitrah kepada anak sendiri itu nggak boleh ya. Zakat fitrah kepada anak juga nggak boleh gitu ya. Oke, gitu. Zakat fitrah kepada anak juga nggak boleh ya. Ustazah, oke ya. Wajib keramas sebelum sholat id? Tidak wajib, sunnah saja ya. Tidak wajib, sunnah saja ya. Tidak wajib, sunnah saja. Namanya mandi sunnah id ya. Oke, gitu ya. Mandi sunnah id ya. Sebentar ya. Oke. Ustazah, aku mau nanya, aku istihadah dari awal Februari sampai sekarang, tapi darahnya sekarang agak hitam. Coba nanti pergi berobatlah atau minum madu akasia. Tapi kalau yang namanya sholat tetap sholat, namanya puasa tetap puasa, ya. Namanya sholat tetap sholat, namanya puasa tetap puasa, dan kemudian coba Mbak berobat karena itu nanti jadi anemia, Mbak jadi pusing, jangan-jangan ada kista, ada miom, siapa yang tahu ya dong. Mbak coba berobat atau sambil minum madu akasia, atau minum madu akasia dulu biar nggak perlu berobat, jangan-jangan nanti bisa stabil sambil Mbak perbaiki, sambil perdalam ilmu agama tentang istihadah. Orang yang istihadah itu dia boleh sholat, boleh puasa, dia boleh tawaf, dia boleh umroh, cuma dia akan lemas. Coba diperbaiki supaya sembuh dulu sambil mempertajam ilmu tentang istihadah ya. Dan itu agak susah, kita cuci pakaian dalam jadi agak susah, kita jadi pusing dan seterusnya. Oke. Ustazah, oke, bagaimana cara menebus kezaliman manusia yang dilupakan dan ia kafir? Kalau orang kafir itu akan masuk neraka dalam agama Islam, jadi nggak perlu ditebus atau gimana gitu ya. Ustazah, oke, sama Mbak Nis ya, kalau nggak putus itu udah pasti istihadah Mbak Nis ya. Ustazah, oke, aman ya. Oke, niat zakat fitrah ke saudara, sekedar kita niat zakat dalam hati, kita berniat zakat karena Allah dalam hati, tidak perlu disebutkan kalau itu uang zakat, sekedar kita bilang ini ada rezeki sedikit, itu boleh, nggak masalah ya. Ustazah, oke, apa benar istihadah? Oke, gitu ya. Ustazah, 2 bulan saya hitung per 15 hari, benar. Kalau orang yang wafat pada tanggal 25 Ramadan, kalau dia hidup sampai tanggal 30 Ramadan, maka dia wajib zakat ya. Ustazah, oke, saya mau sedekah tapi suami melarang. Jadi gini, jika uang itu adalah uang Mbak, maka Mbak tidak perlu izin suami kalau mau bersedekah. Jika uang itu adalah uang suami, ada 2 indikasi. Jika suami itu mengikuti Mbak, menyampaikan kepada Mbak, hey, ini uang buat kamu, terserah mau kamu apain, maka sisanya itu boleh Mbak sedekahkan tanpa harus izin suami. Tapi kalau suaminya melarang sekali 2 kali nggak apa-apa, ikuti suami. Tapi kalau melarang terus berarti suami maksiat. Salah satu maksiat dan dosa adalah melarang orang lain berbuat baik. Maka jika dalam kondisi seperti itu boleh sedekah diam-diam. Oke, kalau suaminya benar-benar melarang, itu dosa ya. Ustazah, oke, bolehkah zakat fitrah ke kakek dari pihak ibu Ustazah? Ke kakek boleh zakat karena kakek bukan tanggung jawab kita secara syariat ya. Yang penting kakeknya itu fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah bekerja tapi nggak cukup uangnya. Anak pinjam duit 200 juta, apakah wajib zakat? Duit yang dipinjam sama anak itu kepemilikannya punya kita, tetap harus kita zakatkan. Dari 200 juta berarti 5 juta, serahkan zakatnya. Oke.
Oke, tadi iseng nyabut alis pakai angku, apa itu boleh? Mencabut alis hukumnya haram. Mengerok alis hukumnya haram. Tapi kalau sekedar menggunakan pensil alis atau merapikan alis pakai pensil itu nggak jadi masalah. Oke. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, kalau mau mengembalikan utang sama orang kafir tapi orangnya udah meninggal, gimana ya? Oke, nah ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah untuk membayar hutangku kepada si fulan. Oke ya, gitu caranya. Ustazah, oke, gitu ya. Yang punya kafir harus ganti rugi. Maksudnya gimana? Ustazah, puasa di hari kedua idul puasa bolehkah? Idul apa mbak? Idul apa? Idul apa ya? Puasa di hari kedua Idul Fitri udah boleh. Hari pertama Idul Fitri puasanya haram. Hari kedua Idul Fitri puasanya boleh. Jadi hari kedua Idul Fitri udah boleh puasa Syawal, udah boleh puasa ganti, udah boleh puasa sunnah Syawal atau udah boleh puasa Daud. Jadi hari kedua sudah boleh mulai puasa. Enggak, aku sulam alis tapi dulu aku nggak tahu. Gimana Ustazah? Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Sulam alis, sulam bibir, tanam benang itu haram ya, tidak boleh karena merubah takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Ustazah, oke, usia umur 70, lebih baik daftar haji atau langsung umroh? Lebih bagus umroh di bulan Ramadan, karena umroh di bulan Ramadan sama dengan pahala 1 kali haji. Tidak masalah kalau umroh duluan, karena Rasulullah pun umroh dulu kok baru haji. Oke. Ustazah, berapa persen zakat dari uang yang kita punya? 2,5% Mbak Felita. Ustazah, dulu aku suka semua tinggal apa-apa. Apa dulu ya, dulu ya. Apalah arti sebuah dulu. Oke guys, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, kalau safar masih bisa nggak melakukan sholat rawatib? Ya bisa lah. Safar nggak ada hubungannya dengan rawatib ya, jadi nggak ada masalah ya teman-teman ya. Ustazah, oke, apakah doa menghilangkan rasa malas? Oke, jadi menghilangkan rasa malas doanya panjang. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajli wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahari rijal. Susah banget. Ya udah, doa pakai bahasa Indonesia aja. Malas itu biasa kok, yang penting tetap dikerjakan. Aku pun sering males kok, tapi tetap aku kerjakan. Hal iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik, kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun, paksakan. Itu aja kok. Oke. Ustazah, nah semua orang tuh malas. Aku pernah malas, teman-teman juga pernah malas. Cuman persoalannya adalah kalau kita malas, kita ngapain? Gitu kan? Nah, gitu ya. Ustazah, apakah boleh sholat 2 rakaat di Jumat terakhir Ramadan pengganti? Enggak ada. Oke, pengganti sholat yang tertinggal nggak ada ya. Ustazah, saya punya utang kepada orang yang sudah meninggal, tapi anaknya yang minta, apa harus bayar? Jelas ya. Ya, tanpa anaknya minta kita harus bayar ke anaknya. Karena zakat, karena hutang kepada orang yang meninggal ada beberapa cara. Yang pertama adalah bayar ke ahli warisnya. Ya, kasih ke ahli warisnya. Ya, ini kemarin saya punya hutang dengan bapakmu, dengan ibumu, ini uangnya gitu. Atau yang kedua kita boleh ganti dengan sedekah ya. Ya Allah, saya sedekah gitu ya untuk membayar hutangku kepada si fulan, seperti itu ya. Ustazah, kalau mewarnai rambut nggak boleh kecuali henna. Henna itu hanya ada di Mekah dan bisa memerahkan rambut putih saja. Tapi kalau henna-henna yang teman-teman beli di minimarket, di salon-salon, itu dia masuk ke dalam batang, dia menyelimuti batang rambut, itu nggak boleh ya. Ustazah, oke, iya, memakai software bajakan untuk bekerja, apakah itu termasuk dosa? Sebenarnya kalau tidak ada hak ciptanya nggak dosa, tapi kalau berhak cipta itu dosa ya. Ustazah, oke, mau tanya, kalau kerja di luar negeri bayar zakatnya di Indonesia atau di luar negeri? Oke, gitu ya.
Oke, gitu ya. Oke, Pak Negen boleh simak. Ya, ini lagi tanya jawab sehingga dapat insight dan jadi lebih baik pribadinya ke depan kita semua. Oke, jadi jika kita dalam kondisi iya, sedekahnya itu sesuai dengan yang kita pinjamkan. Sedekahnya itu sesuai dengan yang kita pinjamkan ya guys. Oke, Ustazah, oke, saya lagi hamil. Semoga Allah mudahkan. Wanita yang lagi hamil, itu boleh membaca surat Luqman supaya mudah kehamilannya ya, dan mudah waktu lahiran. Yang membaca surat Luqman, oke. Tapi kalau seandainya itu lagi hamil ya, kemudian kalau nanti diketahui anaknya laki-laki, baca surat Luqman dan surat Yusuf. Tapi kalau diketahui anaknya perempuan, baca surat Luqman dan surat Maryam. Oke. Ustazah, kalau kerja di luar negeri bayar zakatnya di Indonesia atau di luar negeri? Jadi begini, jika zakat di perantauan, selagi teman-teman masih sampai tanggal 30 Ramadan, masih tetap berada di perantauan itu, maka dianjurkan teman-teman zakat di perantauan itu, entahkah di Taiwan, entahkah di Hong Kong. Tapi ketika di sekitar kita tidak ada lagi orang miskin, misalnya nih di beberapa negara tidak ada orang miskin, tidak ada mustahik zakat, atau semuanya orang Kristen, kan nggak boleh itu kita berikan zakat kepada orang Kristen, atau semuanya orang Buddha, kayak mana kita mau ngasih zakat ke mereka gitu. Maka kita boleh zakat di daerah kita. Oke. Nah, jadi anjurkan zakat di wilayah perantauan, tapi jika tidak ada mustahik zakat, maka dia boleh zakat ke kampung, tapi biasanya pasti ke kampung dan hukumnya boleh. Karena siapa yang mau terima, orang kiri kanan non muslim semua misalnya gini-gini. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita boleh tanpa syarat atau dengan serta-merta langsung zakat ke kampung jika perantauan kita jaraknya itu sekitar 82 km. Ya, di atas 82 km tetap sangat dianjurkan zakatnya diberikan di kampung, di perantauan ya. Ustazah, apakah boleh zakat fitrah saya kasih ke kakak kandung? Jawabannya boleh, karena kakak bukan tanggung jawab kita ya. Ustazah, Ustazah, jika dulu waktu remaja ada surat bolong-bolong, kalau ingat jumlahnya ganti, kalau nggak ingat nggak bisa dikodoh. Oke, segera bertaubat, jangan ulang lagi ya. Ustazah, orang miskin karena mempunyai banyak hutang riba, apa boleh dikasih zakat mal? Nggak boleh, dia bukan miskin. Miskin itu adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan berhutang atas kebutuhan pokoknya, itu miskin. Tapi kalau dia berhutang untuk beli mobil riba, beli rumah riba, beli motor riba, itu bukan miskin, tapi memiskin-miskinkan diri dengan salah mengambil keputusan dalam hidup. Jadi dia orang kaya, sama dengan betul ya, ada aku lihat seseorang, aku tak sebut nama, mobilnya bagus, kredit, rumahnya bagus, kredit, gayanya bagus, tapi hari-hari dia menuntut anaknya cuma makan mie instan aja supaya dia terlihat mapan, dan ini orangnya nyata. Nah, jadi hati-hati, kita pengen makmur bukan sekedar terlihat kaya. Apakah orang kayak dia miskin? Tidak, orang kayak gitu adalah orang kaya walaupun dia nggak sanggup makan karena hutangnya. Oke. Ustazah, kalau bayar zakat fitrah keponakan boleh ya, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau ponakan itu fakir dan miskin, tapi kalau aku jadi teman-teman, zakat fitrah itu kan sedikit, palingan cuma berapa puluh ribu gitu. Kalau aku jadi teman-teman dan ponakannya miskin, ya bantu aja dalam bentuk sedekah. Kalau zakat kan terlalu kecil guys, sementara dia orang yang kita sayang, ya kan? Ustazah, saya mengembalikan uang pinjaman tanpa orangnya tahu. Kalau aku transfer, boleh nggak Ustazah? Soalnya orangnya sudah lupa. Tinggal kasih tahu aja, cuy, aku pernah sekali dulu punya hutang, aku transfer ya, udah gitu aja. Oke ya guys, gitu ya. Ustazah, oke gitu ya.
Iya, Ustazah, bayar fidyah apa harus di bulan Syawal? Tidak. Bayar fidyah itu boleh dibayar di bulan-bulan yang lain sampai Ramadan nanti. Sampai Ramadan nanti ya. Ustazah, kalau mau sholat id, mandi sunnah id dulu. Lalu kalau berbarengan dengan bersih darah haid, ya mandinya mandi haid. Ustazah, oke ya, oke. Nggak usah mandi 2 kali ya. Oke, gitu ya guys, gitu ya. Ustazah, kalau Ustazah, oke. Boleh nggak saya bayarkan zakat bapak saya? Jawabannya adalah boleh ya. Boleh nggak saya bayarkan zakat bapak saya? Jadi jawabannya adalah boleh. Zakat fitrah dibayarin anak boleh nggak? Jawabannya adalah boleh ya. Kalau meninggal pada bulan puasa masih wajib zakat nggak? Kalau dia hidup sampai tanggal 30 wajib zakat ya. Ustazah, lebih baik bayar fidyah orang tua apa sedekah tuh orang tua yang sudah meninggal? Fidyahnya bayarkan dulu, jika jelas dia tinggalkan baru sedekah. Apa boleh witir 2 kali dalam semalam? Tidak boleh. Witir cuman boleh 1 kali saja ya. Sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu kemudian taraweh, lalu kemudian witir misalnya. Sholat isya, ba'diyah isya, kemudian taraweh, kemudian witir misalnya. Ya, tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali dalam 1 malam ya. Witir cuman boleh 1 kali dalam 1 malam. Oke, gitu ya guys, gitu ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Ustazah, oke, kalau habis sholat isya dilanjut sholat taraweh dan witir, zikirnya habis witir boleh ya. Boleh banget ya. Boleh banget. Ustazah, oke ya. Kalau siang, oke, Zah ketinggalan untuk sholat qobliyah asar. Apakah bisa dikerjakan setelahnya? Nggak boleh. Nggak ada sholat qobliyah dilakukan di ba'diyah, itu nggak ada. Oke, betul. Kalau berbenturan dengan mandi haid dengan sholat id, maka mandinya cukup mandi haid saja. Oke, Ustazah, saya niat witir dalam 1 malam, witir malam 1 rakaat aja, boleh nggak? Boleh. Ya, batas witir adalah azan subuh. Jika teman-teman azan subuhnya jam 4.30, teman-teman baru bangun jam 4 misalnya, maka teman-teman udah boleh melakukan witir, walaupun cuma 1 rakaat ya. Oke, gitu ya. Ustazah, bolehkah zakat fitrah dibayarkan oleh istri? Jawabannya boleh ya. Ustazah, sholat sunnah setelah azan Ustazah. Adakah sholat sunnah setelah azan Ustazah? Adakah sholat sunnah setelah azan? Ya ada semua sih. Oke, coba perhatikan ya Mbak Andi dan teman-teman yang lain ya. Bahwa dalam Islam ada yang namanya sholat rawatib. Rawatib ini adalah sholat qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah adalah sebelum sholat fardu, ba'diyah adalah setelah sholat fardu. Pertanyaannya, apakah ada sholat setelah azan? Ada, namanya sholat qobliyah. Namanya sholat qobliyah ya. Kapan itu? 2 rakaat sebelum subuh ya kan, 4 rakaat sebelum zuhur ya kan, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya ya kan. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya ya. Totalnya adalah 12 rakaat ya. Gitu ya guys ya, gitu ya. Ustazah, oke. Bolehkah sholat witir tapi tidak sholat taraweh? Boleh, nggak masalah, cuma kan sayang aja karena sholat taraweh itu hanyalah ada di dalam Ramadan, sementara witir ada di dalam dan luar Ramadan. Sementara witir itu hukumnya sunnah muakkad ya, hukumnya adalah sunnah muakkad. Jadi kalau bisa kerjain aja lah, kan nggak lama tuh ya. Ustazah, oke, apa boleh berzakat fitrah sebelum malam takbiran? Boleh, nggak masalah. Zakat fitrah itu boleh dikerjakan di pagi
hari sebelum sholat id malah. Itu malah waktu yang paling afdol. Malam takbiran waktu paling afdol malah ya. Atau tapi karena teman-teman gak mungkin nyari orang miskin di malam takbiran, atau gak mungkin keluar rumah di pagi hari sebelum sholat id, ya boleh zakatnya diserahkan dari sekarang ya. Ustazah, oke ya, kalau udah sholat id boleh sholat duha ya boleh, itu dua bab yang berbeda. Oke, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, sholat tarawih sudah 6 rakaat, kentut, jadi tinggal 2 rakaat. Apa boleh witir? Tidak. Ketika teman-teman kentut, maka keluarlah dari barisan, pulang ke rumah, sambil teman-teman tambah lagi sholat tarawih 2 rakaat dan witir 2 rakaat sendiri. Oke. Ustazah, qobliyah asar boleh nggak? Qobliyah isar ada, qobliyah asar ada ya teman-teman ya. Qobliyah asar ada, tapi tidak sunnah muakkad. Oke, itu ya. Ustazah, ya Maluku Utara siap. Oke, saya oke ya Ustazah. Kapan kita raya sebenarnya? Kita tunggu dari pemerintah ya. Ustazah, habis sholat id salam-salaman ya guys. Oke, gitu ya. Oke, teman-teman sehat selalu ya semua di sana. Ustazah, jika kita witir ganjil bukan 2 ya. Witir ganjil, oke ya. Oke, Ustazah, niat sholat safar, sengaja aku witir jangan 2 rakaat zah. Ya, witir jangan 2 kali, witir 3 rakaat, tapi nggak boleh 2 kali. Oke. Ustazah, oke ya. Sebelum zuhur bolehkah sholat 2 rakaat? Boleh aja. Sholat 2 rakaat sebelum zuhur boleh. Tapi sangat bagus 4 rakaat ya. Oke, niat sholat safar ya. Niat sholat safar, sengaja aku sholat sunat safar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku sholat sunat safar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa ya. Nanti salam kanan salam kiri, doa sama Allah, diamankan yang tinggal, diselamatkan yang berangkat. Kita kan tinggal di rumah ya, yang tinggal itu kan motor kita, emas kita, misalnya anak kita atau suami kita. Semoga Allah amankan yang tinggal dan Allah selamatkan kita yang berangkat. Oke ya. 4 rakaat sebelum zuhur, dua-duanya apa langsung 4? Jawabannya adalah langsung 4 boleh, 2 boleh. Kalau mau 4 langsung bisa aja sih ya, tapi caranya susah, dia nggak sama kayak sholat subuh ya. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah, oke gitu ya guys. Kalau hari Jumat perempuan sholat zuhur tunggu laki-laki tuh pulang dari masjid, nggak perlu. Kalau udah masuk waktu zuhur udah boleh sholat ya. Jadi memang ada dalil bahwa sholatlah kalian ketika laki-laki sudah pulang dari masjid. Itu dulu pada masa Nabi. Dulu itu kan tidak ada jam, tidak ada azan. Maka untuk menentukan jadwal sholat, tunggu dulu suaminya pulang. Oke, tunggu dulu suaminya pulang, baru dia bisa sholat. Tapi itu dulu. Sekarang kan sudah ada azan, sudah ada jam, maka sangat dibolehkan kita sholat zuhur walaupun orang belum pulang ke rumah, walaupun suami belum pulang. Takutnya suaminya ngopi dulu, jadi telat sholat zuhurnya. Oke. Ustazah, mau madunya? Boleh ya. Mbak Utiros coba ganti bahasanya, takutnya ke filter sama TikToknya ya. Qobliyah Isa ada ya. Ustazah, mengapa ya kalau sholat zuhur imam tidak baca nyaring?
Kita nggak tahu itu. Karena Rasulullah hanya bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Itu aja sabda Nabi. Nggak ada lagi yang lain ya. Oke ya, Ustazah, amalan wanita didekatkan dengan jodohnya. Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Oke, gitu ya, itu ya. Nah, gitu ya guys. Nah, ini dia ya, aku sematkan ya. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Qobliyah Isa ada ya, ada. Qobliyah Isa ada ya. Ustazah mau madu ya, nanti aku spill madunya jam 5:20 lah ya. Nah, madunya boleh, madu akasia dan osteo, madu yang cukup viral di jagat TikTok itu ada di akun kita, oke? Gitu ya guys, Ustazah, oke, itu dia doa jodoh ya. Oke, Ustazah, sholat duha boleh 2 rakaat nggak Za? Sholat duha 2 rakaat boleh, maksimal 12 rakaat ya. Ustazah, sabda yang mana Mbak Nopi? Mbak Nopi yang mana? Sabda yang mana? Oke ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, saya mau madu akasia boleh ya. Oke, kalau mau madu itu Mbak yang tadi istihadah sampai gumpal darah hitam, itu minumnya madu akasia itu. Cepet itu ya. Akasia itu untuk sakit daleman ya, kayak diabetes, hipertensi, kayak kolesterol, asam urat, asam lambung, itu madu akasia. GERD, myom. Nah, ada lagi madu yang kedua yaitu madu osteo ya. Madu osteo itu adalah madu tulang ya. Kalau teman-teman kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi ya, tulang, tumit, lutut, pinggang dan seterusnya ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mbak Nur, assalamualaikum Mbak Parsi, Mbak Caci ya. Oke, assalamualaikum Mbak Nur Aini, Mbak Indra ya, siap. Mbak Nengsi, Mbak Erni, oke ya, siap. Mbak Najwa, assalamualaikum Bunda Meta, Mbak Sel ya, siap. Mbak Parti ya, Mbak Najwa, Bunda Meta ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Caci, Mbak Aurora ya? Hey, handphoneku satu lagi mana? Tunggu 27 tahun ya guys, tunggu ya. Handphoneku mana satu lagi? Halo, siap ya Mbak Najwa, assalamualaikum Mbak Maijar ya, siap Mbak Reni, Mbak Bunda Meta, Mbak Tafif Insinyur ya, siap Mbak Eti, Mbak Emilia. Oke, 27 tahun kecepatan, siap ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga semoga kita belajar semua di akun ini ya. Oke, oke ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, siap ya Mbak Yanti, Mbak Tuti ya. Oke ya guys. Udah ya teman-teman semuanya ya, sehat selalu ya. Yuk kita doa dulu yuk. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya, siap ya Mbak Indra, Mbak Caci dan Mbak-mbak lainnya. Oke ya guys, sehat selalu ya semuanya di sana ya. Siap Mbak Eti ya, Mbak Gustiam ya, Mbak Caci ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap
layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Oke, yang mau ditanyakan, tanyakan aja. Aku selalu mengingatkan jangan lupa menjelang Syawal. Jangan lupa untuk teman-teman mandi sunnah Syawal sebelum sholat id. Bagusnya sebelum azan subuh atau sebelum sholat id ya. Itu dapat pahala sunnah. Kemudian jangan lupa untuk gunakan pakaian terbaik bukan pakaian terbaru ya untuk berangkat sholat id. Kemudian selanjutnya jangan lupa untuk kalau bisa sih jalan pergi dan pulangnya itu beda. Ya kalaupun tidak sama arah pergi, kalau sama arah pergi dan pulangnya ya tapaknya doang yang berbeda. Itu sunnahnya dan jangan lupa untuk makan sebelum teman-teman melakukan sholat id ya. Oke, niat mandinya gimana ya? Jadi niat mandinya adalah sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri karena Allah. Udah gitu aja. Ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Oke, gitu ya. Kalau minum saja bagus tapi bagusnya sarapan ya. Siap ya Mbak Qadarullah. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang masih belum bayar zakat fitrah, dibayar zakat fitrah itu sampai khotib naik mimbar sampai sholat id. Karena zakat fitrah yang dikeluarkan setelah sholat id itu hukumnya sudah makruh sampai maghrib. Dan besoknya kalau dikeluarkan juga maka status hukumnya sudah tidak sah, sudah haram. Sama dengan karena zakat fitrah itu waktunya ditentukan, sama dengan kurban. Siapa yang memotong kurban di luar hari raya ibadah kurban itu pahalanya pahala sedekah. Kalau mau mendapatkan pahala kurban harus memotongnya di dalam hari kurban kayak gitu ya. Oke gitu ya, clear ya teman-teman ya, seperti itu caranya ya. Ustazah, suami zolim tapi tidak merasa bersalah dan tidak mau minta maaf, gimana sikap kita? Hmm, Zolimnya sejauh apa Mbak? Kalau seandainya kezolimannya itu sampai merugikan fisik, mentality kita itu kekerasan psikis loh. Nah jadi kalau dia nggak meminta maaf saat kita tidak mau menerima kehadiran dia, mungkin butuh orang ketiga. Coba zolimnya kayak gimana ya? Oke kita lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, pergi sebelah kiri, pulang sebelah kanan, boleh nggak? Jangan jalan sebelah kanan. Kalau pulang nanti ketabrak pula. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya boleh tapi hati-hati jangan selalu kanan. Ya jalan sebelah kiri ya. Ustazah, berapa liter zakat fitrah? Lebih kurang 2,7 kilogram ya. Beras ya. Kenapa dia ini ya kayak gitu kan tabrakan jalan sebelah kiri dan kanan ya. Suami selingkuh mengabaikan. Nah kalau dia selingkuh dia nggak minta maaf itu berbahaya. Coba tanya diri kira-kira Mbak masih mau nggak menerima keberadaannya. Mbak masih bisa nggak menjalankan kewajiban Mbak sebagai wanita, sebagai istri. Kalau Mbak masih bisa melakukan kewajiban Mbak sebagai istri itu boleh. Itu bertahanlah. Kalau nggak sanggup lebih baik berpisah. Bukan aku nganjurkan orang pisah. Tapi jika rumah tangga itu sudah tidak mendatangkan lagi kepada kebaikan. Suaminya selingkuh, istrinya marah-marah, dia menghina, istrinya mencaci. Akhirnya istrinya tidak mau melayani. Maka selama itu akan menjadi dosa bagi istrinya. Maka untuk menghindarkan dosa bisa diselesaikan. Nanti kalau Mbak lebih tegas biasanya dia minta maaf sih nanti bisa baikan. Ustazah kalau sholat jamaah bacaan kita ada yang salah, sah nggak sholatnya? Sah. Karena kalau sholat berjamaah bacaan kita nanti diganti oleh imam ya. Akan diganti oleh imam ya guys. Oke. Ustazah, boleh nggak zakat fitrah pakai uang bukan beras? Sebenarnya afdolnya zakat fitrah itu adalah pakai beras. Ya, tetapi kalau teman-teman pengennya itu pakai uang, misalnya seperti itu, masalah menurut Imam Hanafi ya. Oke, paham ya. Tapi afdolnya pakai uang ya. Lagi puasa boleh nggak cium minyak angin? Boleh, nggak masalah. Tapi kalau nggak penting jangan karena isinya tetap cairan ya. Ustazah makan sahur dalam keadaan junub. Makan dalam keadaan junub itu makruh. Bagusnya mandi junub dulu baru makan sahur ya. Saya dapat fitrah, boleh nggak saya buat fitrah? Boleh buat fitrah saya? Boleh.
Mbak zakat fitrah, Mbak dapat beras, nanti Mbak zakatkan lagi, boleh. Berapa kilogram zakat beras? Berbeda setiap daerah ya. Ada yang 2,7 kilogram, ada yang 3 kilogram, ada yang 2,5 kilogram. Sesuaikan dengan zakat yang ada di tempat masing-masing ya. Ustazah, oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Hitungan bayar fidyah itu berapa? Fidyah itu 7 on beras per harinya. 7 on beras yang paling murah itu 7 on beras ya per harinya. Kali 30 hari kita tidak berpuasa ya. Kali 30 hari ya. Oke. Kali 30 hari ya. Berarti 21 kilogram ya. Oke. Oke. Oke gitu ya. Ustazah, oke. Baru lepas Ustazah, hitungan bayar fidyah udah ya? Oke udah ya. Ustazah di Malaysia kok zakat fitrah pakai duit, apa boleh? Boleh nggak masalah, tapi afdolnya itu pakai beras ya. Oke, afdolnya pakai beras ya. Oke. Oke ya, Ustazah apakah sedekah subuh uangnya boleh buat dikasih keponakan, buat angpau lebaran boleh ya. Sedekah subuh boleh dikasih buat angpau lebaran, itu nggak ada masalah ya guys, nggak ada masalah ya. Oke ya Ustazah, saya baru bercerai tapi belum lepas masa iddah. Bagaimana zakat fitrah saya? Kalau Mbak bisa bayar, bayar aja sendiri Mbak. Nah sebenarnya dalam masa iddah 3 bulan itu adalah kewajiban suami Mbak. Tapi kalau udah cerai kita minta-minta ya nggak enak juga Mbak. Bayar aja sendiri kan nggak mahal ya kan dibanding harga diri tercabik-cabik. Ustazah, oke saat puasa lihat drakor romantis boleh nggak Ustazah? Boleh. Tapi drakor nggak boleh dijadikan hobi ya. Oke, kalau teman-teman hobinya nonton film, nanti ujung-ujungnya dopaminnya naik dan nggak bermanfaat ya. Ustazah mandi setelah sahur, selesai haid boleh ya. Usahakan sebelum azan sudah mandi ya. Oke ya, janganlah nonton-nonton drakor kayak gitu guys ya. Nggak bermanfaat itu, masa mau jadi orang yang seperti biasa ya. Sujud sawi bolehkah aja dalam baca, dalam hati atau terjemahannya? Sujud sawi harus pakai bahasa Arab. Sujud sawi itu kalau teman-teman lupa rokaat. Ini rokaat 2 atau 3. 2 atau 3. 2 atau 3. Maka teman-teman bingung gitu kan. Maka usahakan teman-teman bingung kan. 2 atau 3. 2 atau 3 gitu kan ya. Teman-teman bingung gitu kan. Maka anggap 2 saja dulu. Lalu kemudian nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Sujud sawi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Gitu. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Oke. Ustaz, sholat id Jumat, sholat id Jumat gimana? Kalau oke, sebentar ya. Kalau lihat mukbang, lihat di HP itu boleh, nggak masalah ya. Mukbang boleh. Minta-minta. Suka teman-teman nonton kayak gitu. Oke ya. Oke ya, Ustazah, zakat boleh dikasihin ke orang tua nggak? Jangan. Zakat itu nggak boleh dikasih ke orang tua. Zakat juga nggak boleh dikasih ke anak. Kalau teman-teman mau zakat, boleh ke kakak, boleh ke adik, boleh ke ponakan, boleh ke sepupu, boleh ke paman, boleh ke tante. Asal jangan ke orang tua dan anak ya. Karena orang tua dan anak itu tanggung jawab kita ya. Ustazah, oke gitu ya guys. Nah aman ya guys. Nah, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Ustazah, niat puasa untuk menggantikan yang tinggal Ramadan. Sengaja aku puasa kodo karena Allah. Sengaja aku puasa kodo karena Allah. Lalu puasa kayak biasa ya. Ustazah, zakat mal emas apakah tiap tahun dibayarkan? Kalau dia emas batangan wajib zakat setiap tahun. Selagi di atas 85 gram emas ya. Oke, nah jadi selagi di atas 85
85 gram emas ya. Oke ya. Ustazah, sholat id bagi orang yang tidak berpuasa, sholatlah itu dua bab yang berbeda ya. Antara sholat id dan puasa itu dua bab yang berbeda ya. Oke ya. Ustazah, saya sholat kok pakai celana dalam, kok lupa pakai tanya dalam, batal nggak? Oh, lupa pakai celana dalam, boleh ya. Sholat nggak pakai celana dalam, sholatnya sah. Apalagi teman-teman yang keputihan. Ya, orang yang keputihan harus membuka celananya dan cebok sebelum berwudu. Celana dalamnya nggak usah dipakai lagi. Atau boleh ganti dengan celana dalam baru atau boleh pakai panty liner ya. Ustazah, kalau kita sholat, ketika mau sholat, nggak tahu sarungnya bolong. Itu sholat dibatalkan nggak? Kalau nggak nampak auratnya, boleh dilanjutkan ya. Ustazah, oke ya guys, aman ya guys, sehat selalu ya. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Ya, yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke ya, oke masih Mbak affiliate buku ya, oke. Ustazah, kalau mandi sunnahnya malam takbir boleh nggak? Boleh. Tapi afdolnya pagi Mbak sebelum azan subuh atau menjelang sholat id ya teman-teman ya. Mandi apa malam? Kreatif sekali kawan. Ya, jadi mandi apa malam? Oke ya, nah gitu ya, kreatif sekali mandinya malam. Enggak lain ya, Ustazah aku sudah bayar zakat fitrah di masjid. Tapi tidak ada ucap apa-apa, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Zakat tuh yang penting sudah niat ya, jadi dia tidak baca apa-apa enggak masalah ya. Oke Ustazah pakai daster bolong di rumah boleh enggak? Daster bolong tidak makruh, tidak masalah. Cuman pakailah daster yang bagus ya kan. Takutnya yang bagus enggak kepakai, ujung-ujungnya mubazir kawan setan. Daster bolong enggak apa-apa, yang tidak boleh itu adalah kuali yang sudah sompel atau gelas yang sudah sompel atau gelas yang udah tanggal-tanggal telinganya. Nah itu nggak boleh dipakai. Kalau dipakai juga dia akan menyebabkan kefakiran ya. Ustazah, oke, zakat toko sembako. Bapak coba hitung berapa untung setiap bulannya. Untungnya dihitung di luar modal kali 2,5% keluarkan zakat. Kali 2,5% keluarkan zakat. Misalnya untung bulan ini adalah berapa gitu ya. Kali 2,5% keluarkan zakat. Lo uangnya udah kita pakai untuk kebutuhan ustazah. Nggak ada urusan, yang penting zakatnya dibayar dengan jumlah penghasilannya ya. Oke, ustazah, oke. Bayar zakat yang anaknya di luar negeri gimana? Jadi gini. Kalau zakat untuk perantauan, jika perantauannya itu udah lebih dari 2 marhalah. Jadi antara daerah dia dengan perantauannya itu sudah lebih dari 82 kilometer, maka dia sangat dianjurkan untuk zakat di daerah perantauannya. Jadi kalau dia di Taiwan ya zakatnya di Taiwan, kalau dia di Brunei ya zakatnya di Brunei. Tetapi jika di daerah itu udah sulit mencari orang miskin, udah sulit mencari orang susah, sudah tidak ada mustahik zakatnya, maka boleh zakat dikasih ke kampung ya. Oke gitu ya. Ustazah niat zakat udah diucap jauh-jauh hari. Ya tidak dilafazkan tidak ada masalah. Yang penting teman-teman tahu itu uang zakat. Udah ya. Kalau masih di kandungan apa wajib zakat? Tidak. Tapi kalau dia lahir sebelum takbiran maka dia wajib zakat ya. Ustazah, oke. Zakat mal apakah bisa dibeli sembako dan dibagi-bagikan sendiri? Boleh ya. Ustazah, apa salah menantu menagih hutang ke mertua? Tidak salah. Hutang harus ditagih bukan kadang-kadang bukan karena kita perlu uangnya. Tapi karena kita ingin orang itu terlepas dari dosa. Kita ingin orang itu terlepas dari dosa ya. Oke ya. Oke ya. Ustazah, cara menghitung zakat emas gimana? Oke, emasnya emas apa? Yang penting bukan emas Jawa. Pokoknya coba sekarang teman-teman bawa handphone, coba hitung emas itu berapa gram. Bawa aja handphonenya, masukkan aku ke kantong pakai headset. Hitunglah emas itu berapa. Di bawah bantal, di atas genteng, dalam beras. Coba hitung.
Udah 85 gram belum? Kalau udah 85 gram keluarkan zakat 2,5%. Kalau belum tidur aja dulu. Maksudnya kalau belum ya nggak wajib zakat ya. Oke, 85 gram. Dikonversi aja ke rupiah. Misalnya emasnya 100 gram. Ya kali 2 juta. Berarti 2 juta 1 gram. Berarti kali 100 berarti 200 juta. Ya 2,5% dari 200 juta ya 5 juta. Ya oke ya guys. Nah teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua. Bolehkah di saat azan berkumandang kita membaca Al-Quran? Jangan. Ya saat azan itu adalah kampanye memuji Allah. Jadi saat azan tutup Qurannya, saat azan berhenti ngobrolnya, saat azan diem. Sambil teman-teman menjawab azan. Karena azan itu hukumnya wajib menjawabnya, sebagian mengatakan sunnah muakkad. Katakanlah hukumnya sunnah muakkad, sementara baca Quran sunnah biasa. Maka dulukan jawab azan dibanding baca Quran ya. Oke ya, menambah tanah kuburan boleh nggak masalah ya. Ustazah, zakat fitrah di guru ngaji boleh nggak? Boleh kok. Zakat fitrah untuk guru ngaji boleh, nggak jadi masalah. Karena guru ngaji itu adalah fisabilillah. Ustazah, oke ya. Kalau emas belum setahun wajib zakat enggak? Enggak. Emas itu ada dua. Yang pertama nisabnya harus setara dengan 85 gram emas. Yang kedua dia harus numpuk dulu 1 tahun. Ya kalau belum 1 tahun belum wajib zakat. Apakah jawab azan? Jawab azan coba teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Kita belajar cara menjawab azan ya. Ketika muazinnya mengucapkan Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muazinnya mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka jawaban kita juga sama. Tapi ketika muazinnya mengumandangkan as-salatu khairum minan naum, yaitu sholat lebih baik daripada tidur, khusus sholat subuh. Jawabannya adalah sodaqata wa barorta. Sodaqata wa barorta. Ya itu dia, sodaqata wa barorta. Ya itu jawabannya. Nanti kalau Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya sama ya. Oke, saat mendengarkan ceramah taraweh, bolehkah kita membaca Quran? Ini yang sering aku larang kan. Di video aku buat, di ceramah-ceramah aku sampaikan. Jangan baca Quran saat ustadznya ceramah. Karena mendengarkan ceramah hukumnya wajib, sementara membaca Quran hukumnya sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita wajib ihtiram kepada guru. Ya, kita duduk dekat dia, kita tatap dia, kita belajar kehormatan kita kepada dia. Yang ketiga, jangankan belajar sambil baca Quran. Fokus pun teman-teman belum tentu paham, apalagi sambil baca Quran. Hati-hati ada dalil yang mengancam. Ya, kanan nas hum yash'uruna hum tadkhuluna ilal jannah. Akan ada orang yang merasa dirinya masuk surga. Wah, tetapi akhirnya dia masuk neraka. Siapa dia? Orang yang banyak sekali ibadah sunnahnya dan lupa kewajibannya. Yang wajibnya dia lupa. Contoh, dia sedekah tapi nggak zakat. Contoh, dia tahajud tapi nggak sholat subuh. Contoh, dia duha tapi nggak sholat zuhur. Dia merasa dia itu masuk surga tapi akhirnya masuk neraka. Ya. Apakah tabungan haji ada zakat? Tidak. Tabungan haji tidak wajib dizakatkan karena tujuannya jelas. Dia yang wajib zakat itu, zakat mal itu yang nabungnya itu nggak jelas. Ya mau ngapain nabung untuk masa depan? Nah maka kita harus membersihkan itu semua ya dengan zakat ya. Oke ya gitu ya. Ustazah boleh nggak cabut rumput di atas kuburan? Boleh, rumput liar aja yang dicabut, rumput liar yang dicabut ya.
Ustazah, zakat fitrah ke adik kandung boleh? Boleh. Zakat fitrah boleh ke adik kandung, ke kakak kandung, ya, ke paman, ke tante, dan seterusnya ya. Ustazah, apakah niat sholat harus bersamaan dengan takbiratul ihram? Itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Syafi'i mengatakan serentak, tapi yang lain mengatakan tidak. Boleh aja niat dulu baru takbir. Oke, nah oke ya. Paham ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, belajar ngaji di TikTok boleh nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke aman ya. Biar saya pas sebagai apa tuh Mbak Tati? Apa tuh? Biar saya pas bagaimana atayat awal sampai mata. Pertanyaannya sulit kali guys, ya kayak lebih susah daripada ujian hidupku. Coba teman-teman ngetik itu pakai perasaan. Kok pakai perasaan sih? Ustazah, kalau suami bersedekah dapat juga kak istri pahalanya? Dapat kalau didoakan, kalau nggak didoakan nggak dapat. Kalau didoakan dapat. Contoh ya, ya Allah saya sedekah. Dengan sedekah ini dapatlah istri saya pahalanya, sehatlah badannya, rukunkan rumah tangga saya, itu boleh. Dapat pahalanya. Tapi kalau nggak didoakan nggak dapat, ya kan? Oke. Ustazah, oke, zakat ke non muslim nggak bisa. Kalau sedekah bisa, kalau zakat nggak boleh. Karena syarat orang yang menerima zakat harus muslim. Tapi kalau sedekah boleh ke non muslim ya. Ustazah, bolehkah mendengarkan tausiah sambil zikir? Sama jawaban seperti yang di atas tadi. Bahwa saat ceramah Ustadz jangan baca Quran, jangan berzikir. Jangan baca juga zikir pagi dan petang misalnya. Karena mendengarkan ceramah Ustadz itu hukumnya fardu ain, wajib. Sementara baca Quran dan berzikir hukumnya sunnah. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kita fokus dengar Ustadz itu tanda ihtiram dan hormat kita kepada guru. Yang ketiga, jangankan sambil zikir, sambil sholawat. Sedangkan teman-teman lihat aja dalam-dalam, serius, fokus belum tentu paham. Apalagi sambil sholawat, sambil baca Quran. Kacau itu, gak bisa itu. Apalagi profil picture miring-miring kayak gini. Gak bisa itu, ya kan guys? Ustazah, oke, kalau berwudu dilap boleh nggak? Jadi begini, sebenarnya kebiasaan dari Rasulullah itu membiarkan air wudhu itu mengering di wajahnya. Tapi kebiasaan Rasulullah tidak serta-merta semua menjadi sunnah bagi kita. Contoh, Rasulullah makan 3 jari, kita makan 5 jari. Bedanya apa? Karena Rasulullah itu makannya kurma dan kandung. Sementara teman-teman makan seblak, kan nggak mungkin kan? Nah itu Rasulullah makan 3 jari tidak harus kita contoh. Ya contoh, Rasulullah memanggil istrinya dengan Siti Humairah. Siti yang kemerah-merahan. Ya terus teman-teman pengen ikut Rasulullah mengambil istrinya dengan Siti Humairah juga nggak cocok kalau kulitnya hitam. Oke? Kemudian selanjutnya adalah contoh misalnya Rasulullah itu makan selalu angkat kaki. Itu sunnah bagi Rasul, tidak sunnah bagi kita. Itu sama dengan Rasulullah selalu membiarkan air wudhu itu nempel di wajahnya dan kering pada masanya. Nah maka itu sunnah Rasulullah tapi tidak sunnah kita kerjakan. Kecuali kalau kita mau ya. Paham ya guys? Oke. Ustazah, oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke, nah anak bayi umur 1 bulan udah zakat ya. Orang yang anak yang meninggal, maksudnya Ustazah, oke dong anak yang meninggal nanti harta anak kembali kepada ibu kalau dia single ya. Ustazah, oke, anak saya mau membagikan hasil usahanya, oke. Hasil usahanya, apa boleh saya menerima? Boleh, itu bagian dari sedekah ya. Sama-sama Mbak Ed. Ustazah, oke, bolehkah beli rumah lelang di bank? Nggak boleh. Lelang itu bagian dari mengundi nasib. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Oke, bahwa lelang itu sama dengan mengundi nasib, tidak boleh.
Oke, nah jadi kalau boleh aku kerjain dulu. Aku beli rumah-rumah lelang, ya kan? Aku renov, aku jual. Pasti itu yang aku kerjakan. Kalau itu boleh dalam agama Islam, ya kan? Nah, besok beli rumah lelang, ya kan? Perbaiki, ya jual. Nah kalau lelang itu boleh, aku yang kerjain duluan. Nah aku jual beli rumah itu. Nah, tapi kan nggak boleh. Kan lelang dapat harga murah. Kita perbaiki, kita jual. Nah itu bisa dijadikan bentuk usaha. Tapi kan usaha harus bikin memperhatikan halal dan haram ya. Oke, nah gitu ya guys, clear ya. Ustazah, apakah akikah itu wajib? Akikah itu pada umur 7, 14, 21 hari sunnah muakkad. Setelah itu dia hukumnya sunnah biasa ya. Ustazah, oke aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Ustazah, ada orang yang suka marah-marah. Lalu kemudian kita yang ngurusin jadi kesel. Itu gimana? Kesel boleh tapi jangan diungkapkan. Kalau diungkapkan, itu jadi dosa. Keingat dosa yang ada di dalam hati tidak jadi dosa. Ya, tetapi kalau dosa itu diucapkan sampai menyakiti hati orang, maka baru dia berdosa. Keburukan yang masih di dalam hati tidak jadi dosa. Tapi kebaikan yang masih di dalam hati tetap dapat pahala. Bahas zakat dong ustazah. Iya, tiap hari kita bahas zakat ini. Ya, atau teman-teman boleh pergi ke channel YouTube aku, Ustazah DR Nela Luki. Di sana banyak banget video aku tentang zakat. Atau teman-teman boleh searching aja di YouTube ya, zakat Nela Luke. Nanti akan keluar ceramah-ceramah aku tentang zakat ya. Oke, gitu ya guys. Aman ya. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Aman ya teman-teman ya. Oke ya. Ustazah, oke ya, oke. Apakah boleh bisnis saham? Saham itu bukan bisnis. Saham itu investor, investasi. Boleh teman-teman beli saham yang sudah IPO dengan syarat pastikan emitennya itu tidak riba. Kalau ada capital gain, teman-teman boleh zakatkan. Kalau ada modalnya, teman-teman boleh zakatkan. Dan kalau loss tidak wajib. Dan kalau loss, kalau capital gain dari zakat itu termasuk zakat penghasilan ya. Jadi saham itu bukan zakat, saham itu investor ya. Kalau bisnis itu kita menjadi pelaku bisnis. Kita yang punya sahamnya, kita yang punya IPO-nya ya, kita pebisnis. Sementara kita sebagai investor itu investor namanya, bukan pebisnis ya. Beda ya, pebisnis dengan investor itu beda. Ustazah, oke, tapi boleh yang penting emitennya dan baca laporan keuangannya, ikuti RUPS-nya, jangan main di analisis teknikal. Kalau di analisis teknikal berarti trader. Trader itu kalau nggak ngerti emitennya dia jadi haram, jadi judi ya. Jadi mainnya di analisis fundamental, baca laporan perusahaan sebagai pemilik saham ya. Ustazah, bacaan niat sholat itu barengan sama takbiratul ihram. Bebas aja, itu ikhtilaful ulama ya. Ustazah, oke ya, kalau trading itu halal nggak? Trading apa dulu? Bitcoin nggak boleh, forex nggak boleh. Saham boleh, yang penting emitennya bagus. Tapi harus ngerti analisis fundamentalnya, nggak sekedar di analisis teknikal. Kalau teman-teman main di analisis teknikal, kapan kayanya? Karena orang sukses di saham itu sebagai investor, bukan sekedar trader. Oke kan? Ustazah, oke ya, sebentar ya. Dalam hati berkata yang penting udah zakat tanpa niat, betul, bisa gitu ya. Yang penting udah zakat tanpa niat gak ada masalah ya. Kalau mau pakai doa, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku ya. Ustazah, oke, katanya ustazah penjual madu lutut. Astagfirullah. Penjual madu lutut. Madunya namanya madu osteo. Udah berubah namanya jadi madu lutut. Ya, madu ada di aku. Madu untuk sakit lutut. Penjual madu lutut. Lutut. Lutut ya guys. Pokoknya kalau teman-teman kebas-kebas, kesemutan, kayak nyeri sendi, kayak tulang, tumit, lutut, pinggang. Nah itu bisanya ke madu lutut. Madu osteo.
Nah, dari tadi nih pertanyaannya aku skip-skip ya. Jadi teman-teman oke ya.